Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-babu fi fadilati dzikrillahi ta'ala. Bab yang menjelaskan zikir kepada Allah Ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzikrullahi utawi zikir ing Gusti Allah iku alamul iman. Iku alamul iman, genderone iman. Wa bar'atun minan nifaqi, lan lebaran saking munafik. Wa hisnun lan benteng minasyaitani saking setan. Wa khirjun lan pangreksa minan nirani saking pira-pira geni neraka. Jadi zikir kepada Allah itu adalah sebagai alamul iman, yaitu benderanya atau tanda-tandanya iman. Wa bara'atun minan nifaqi, dan dia sudah lepas dari sifat munafik. Wa hisnu minas syaitani, dan penjaga daripada benteng dari penggoda setan. Wa hirju minan nirani, dan juga penjaga dari api neraka. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu dzikri utawi luwih utamane zikir iku al-khafiyyu, zikir kang samar. Tadi lebih utamanya zikir itu zikir yang samar, tidak terlalu keras. Nah, ini kan ada perbedaan bagaimana dengan apa itu, dengan budaya awake dhewe. Adate awake dhewe lek zikir mari salat itu kan banter la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, sebenarnya ada perbedaan. Kalau Sayyidina Abu Bakar itu diam. Tapi kalau Sayyidina Umar itu keras. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu punya alasan sendiri, sebenarnya logika aja gitu loh. Kalau menurut Abu Bakar itu zikir khafi ya karena apa? Karena mengikuti anjuran Kanjeng Nabi. Tapi kalau menurut Sayyidina Umar itu menyentai setan gitu. Disentak setan ini. Tur juga biar tidak ngantuk gitu kan. Itu menurut Sayyidina Umar gitu. Makanya zikir sebenarnya sama-sama benar. Sama-sama benar, gak usah diperdebatkan. Kan sekarang diperdebatkan, wah, zikir kok banter-banteran ngono ya. Itu karena apa? Karena itu biar tidak ngantuk. Lah lek wong Jawa kok kon zikir astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, yo ilang turu ngono. Ilang turu. La ilaha illallah. Ngene yo ngorok kabeh aja kathik-kathik. Makanya ini la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, biar tidak ngantuk. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyadul a'mali utawi luwih abot-abote pira-pira amal iku salasun telu. Rupane zikrullahi, zikir ing Gusti Allah Ta'ala ala kulli halin ing atase saben-saben tingkah. Jadi lebih berkualitasnya amal itu ada 3 amal. Yang pertama adalah zikir kepada Allah dimanapun dia berada. Jadi meneng-meneng la ilaha illallah, la ilaha illallah, la sing duit sing dagang ana ning tokone la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah 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 Allah. Baca sholawat itu ya. Nah, jadi jangan lupa dimanapun dia berada. Umpamanya nanti ada yang punya dagang di pasar atau di mana itu, ya nanti pakainya ya pakai ya di tokonya itu zikir kepada Allah, zikir. Jangan sampai lepas dari zikir gitu. Baca sholawat gitu. Jadi saya itu teringat dengan kisahnya Habib Abdurrahman Al-Haddad Malang Tanjung. Itu beliau mempunyai toko parfum dan toko kitab. Setelah itu kalau jam 9 pasti beliau datang ke toko ngedep zikir. Suatu ketika gak ada pembeli sama sekali, akhirnya penjaga
khotimnya itu, "Beb, ini kok nggak ada yang beli gimana?" Udah, tugas kamu itu ngadep toko. Ngadep toko nanti akan ada pembeli kok. Tiba-tiba ada rombongan malaikat itu datang nebas isine toko iku mah. Laris. Makanya jangan sampai kita tinggalkan zikir kepada Allah. Nah, apa maneh sing duwe-duwe yang punya dagang, yang dagang-dagang, yang punya toko pakaian atau toko apapun gitu ya. Kalau memang ada barengi gantianlah untuk sholat duha gitu ya. Jangan sampai lepas, eman-eman. Eman-eman. Wa muwasyatul akhi lan bagusis dulur min malika saking bondo siro. Dan juga yang kedua, amal yang kualitas, yang lebih berbobot di hadapan Allah itu adalah membagusi terhadap saudara-saudara kita, baik itu dengan harta kita. Jadi ono apa-apa dulure didhisikno. Ojo wong sing adoh gitu. Lek ono, kalau kita itu mau bersedekahlah dengan orang sekitar. Ya kan, wong di sebelah omahe iku mah gitu loh. Ojo sing adoh-adoh. Jangan yang jauh-jauh gitu. Kalau kita mau memberi, berilah orang dekat-dekat kita. Lek gak ono gak apa-apa. Apa maneh lek dulur utamakan gitu loh. Wa insaful faqiri, lan ngladeni wong fakir, alba isi kang melarat min nafsika saking awak sira. Jadi yang ketiga adalah melayani orang yang fakir. Dengan cara apa? Utuh oleh adus didusi ya ora, mangan didulang ya ora. Kebutuhannya dipenuhi. Kebutuhannya itu dipenuhi. Lah sekarang itu kan gini toh, orang itu kalau mau bersedekah teratur lek nang wong miskin, iku mesti disepelekno. Lek wong miskin iku wong gak duwe, iku mesti disedakoi, diateri sego lawuh, terus ceker ambek suwiwi, brutu ya iku wis. Lek wong sing sugih-sugih iku pupu dodo mentok. Nah, itu yang keliru itu yang keliru. Jadi kalau kalian itu mau memberi kepada seseorang, lihatlah keluarganya. Iki mampu ta ora, anake piro? Lah anake 5 dikek suwiwi situk ngono. Dadine rebutan. Dadi tukaran. Jangan kebaikan Anda menjadi duri dalam keluarga orang lain. Lebih baik tidak ngasih gitu. Lek katene ngasih sing kehno wong sing miskin iku. Diakehno iki anake akeh. Dadi dikehno sing tenanan. Tadi cekak rebutan anak ini, seakan. Orang tua saya dulu saya pernah begitu. Ini untuk siapa? Iku untuk mbok itu. Ya ojo ngekei sakmono ta. Wong anake akeh. Iku gak direbutan dadi tukaran. Ayo dikeno sing akeh. Dadi begitu. Jangan biarkan orang tua kita salah kita diem gitu. Parahnya itu orang tua kita salah, kita tidak tahu apa-apa. Lah itu parah memang. Makanya beruntung kalau punya anak gelem ngaji, gelem mondok, ada di pesantren, itu beruntung banget. Itu aset orang tua. Aset, betul-betul aset. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam alamatul hubbillah utawi tetengere demen Allah iku zikrullah, dzikir ing Gusti Allah. Wa amalatul bu'dillah lan utawi tetengere gedhinge Gusti Allah iku bu'du dzikrillah, gedhing dzikir ing Allah azza wa jalla. Dadi tandane wong seneng nang Gusti Allah iku zikir. Lek wong sing gak seneng nang Gusti Allah gak zikir. Nah, ngene. Dadi wong sing zikir ya wis lah sing zikir. Iku berarti tandane seneng nang Gusti Allah. Imam Ghazali dalam Ihya-nya man aktsara dzikri syai'in fa huwa uhibbulah. Jadi barang siapa yang mencintai sesuatu pasti dia akan menyebut-nyebutnya. Tadi cinta nang Gusti Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah. Nah, itu tandane wong seneng nang Gusti Allah. Padha sampean seneng nang katakan nang si A. Berarti sampean nang di cerita si A.
Kesana cerita si A, kesana cerita si A, kesana cerita si A, ya kan? Nah, sama seperti itu. Kalau kita itu cinta kepada Allah, kemana-mana akan bercinta tentang sifat-sifatnya Allah, akan menjelaskan sifat-sifatnya Allah. Lisan ini akan basah dengan menyebut nama Allah, gitu. Ngono Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hikayatun utawi nyeritakake anillahi saking Gusti Allah taala. Ana utawi ingsun ma abdi sertani iku sertani kaula ingsun ida dzakaroni tetkalane dzikir sapa abdi ing ingsun. Wa taharrakat lan obah-obah bi kelawan nyebut ingsun. Syafatahu lambe lurune abdi. Tadi ada sebuah hikayah kata Rasulullah, ini hadis qudsi. Dikatakan bahwasanya ana ma'al abdi idza dzakaroni wa taharrakat bi syafata. Jadi saya itu bersama dengan hamba saya yang selalu zikir kepada saya. Dan kedua bibirnya itu bergerak-gerak dengan menyebut nama-nama saya, gitu. Jadi Allah. Saya punya kakek seperti itu, gitu. Jadi setiap saya bertamu ke rumahnya itu jarang bicara, memang bicara Allah. Paling tanyanya ibu waras le, nggih sehat mbah. Allah. Adik gak mulin. Boten Allah. Ya wis ngono to, selalu berzikir kepada Allah, gitu. Tapi ketika beliau wafat, masya Allah dia tersenyum, gitu. Semua anak-anak ahli warisnya menangis, tapi beliau itu tersenyum. Karena apa? Karena kalau orang meninggal itu malaikat Jibril datang dengan mengepakkan sayapnya itu di sayapnya itu, kalau orang yang beriman itu pasti dikasih tahu, oh iki lho surga, mulane tersenyum. Iki lho gambaran di surga indah, gitu. Tapi kalau orang yang ahli maksiat yang suul khotimah naudzubillah, itu akan diberi gambaran siksa neraka. Dadi mulane mati itu merengut tenanan. Gitu. Itu jelas, itu sudah ada keterangan maksudnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dzikrullahi utawi dzikir ing Gusti Allah bil ghadati ing dalam waktu isuk wal asilan waktu sore iku afdalun luweh utama min darbis suyufis tinimbang saking mukulake pira-pira pedang fisabilillah ing dalam dalane Gusti Allah. Loh, ya kan? Nah, sekarang begini. Zikir kepada Allah di waktu pagi, di waktu sore itu lebih afdol daripada kalian itu ikut perang dengan mengangkat senjata, gitu. Lapo ngangkat senjata, zikir ae nang Gusti Allah, gitu loh. Makanya kan jihad itu jangan diartikan kita itu takbir di pinggir jalan, ya kan ya. Takbir di Monas, jangan diartikan seperti itu. Kalau jihad itu ya sudah jihad. Ngapain kita jihad kok pakai rekoso tenanan? Wong jihad abdul jihad tolabul ilmi. Lebih utamanya jihad itu adalah mencari ilmu, gitu loh. Makanya kalau orang itu mengartikan jihad itu adalah orang yang mengangkat senjata, itu berarti kurang ngaji. Ya kan, ngaji sing tenanan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu dzikri la ilaha illallah. Ya, lebih afdalnya zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi makanya kalau orang zikir, kalau orang NU itu kenal tahlilan, gitu ya kan ya, tahlilan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairud dzikri utawi luwih bagus-bagus zikir. Utawi luwih bagus-bagus zikir iku al-khafiyu. Iku al-khafiyu dzikir kang samar. Wa khairul ibadati lan utawi luwih bagus-bagus ibadah iku akhafuha. Iku akhafuha luwih entengake ibadah. Wa khairul rizqi lan utawi luwih bagus-bagus rezeki iku ma perkara yakfi kang nyukupi apa ma ing sira. Tadi lebih afdolnya zikir itu zikir yang sama ketika malam setelah sholat tahajud. Ya Allah, zikir kepada Allah, komunikasi dengan Allah. Wa khairul ibadati akhafuha.
Dan lebih baik-baiknya ibadah itu adalah ibadah yang disamarkan, gak usah dicerita-ceritakan. Wa khairul rizki ma yakfi, dan lebih baik-baiknya rizki itu adalah rizki yang mencukupi. Digawe dalane nang Gusti Allah cukup, digawe umroh cukup, digawe haji cukup, digawe ngingoni anak ning pondok cukup, gawe sanggup ibadah ya cukup. Makanya harta kalian itu harus diniati gawe sangu ibadah gitu. Jadi seperti itu, sehingga nanti hartanya itu akan menjadi harta yang barokah dan manfaat. Amin amin ya robbal alamin. Jadi begitu, kalau kita mau zikir kepada Allah, maka berzikirlah kepada Allah dimanapun kalian berada. Ya kan saya ono tasbih di kita, terus bikin bocor, baca sholawat, baca. Nanti kalian kalau sudah rumah-rumah yang laki-laki itu kerja, kalian itu harus berdoa kepada, zikir kepada Allah, kerja kepada Allah gitu. Dengan sholat duha di rumah, berzikir, meminta kepada Allah gitu. Nanti kalau kalian punya ditakdirkan untuk menjadi pedagang, jadilah pedagang yang ahli zikir gitu. Nanti nunggu itu ku ambil zikir, ambil ngenteni pembeli, kok suwe-suwe lah ono sing tuku. Gitu ya. Gitu. Dan mudah-mudahan kajian hari ini bisa bermanfaat, barokah di dunya hatta akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.